Pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Berkendara dengan kecepatan tinggi, 2 motor bertabrakan di Kabupaten Kerom. 2 tewas di lokasi. Manfaatkan kelengahan penjaga lapas, 3 narapidana KKB kabur dari lapas Nabire. Komplotan pencuri kios di Kerom diringkus polisi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Trans Papua, Kabupaten Kerom pada hari Sabtu. 2 pengendara sepeda motor tewas seketika di tempat dan 1 orang terluka. Anton Wijaya, salah satu saksi di lokasi kejadian, mengatakan kecelakaan terjadi ketika 2 pengendara sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Kedua kendaraan melambung mobil di depannya sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Kendaraan kedua ini berlawanan arah? Iya, berlawanan. Menurut kesaksian Om, seperti apa? Mereka sambil apa? Yang satu di tengah, yang satu di tengah. Oh, sama-sama di tengah ya? Kalau menurut Om itu kecepatannya kira-kira? Waduh, kencang sekali. Kencang ya? Iya. Sama-sama kencang atau? Sama kencang, karena pas mereka tabrakan dia. Bentar ya. Woi, maju! Sampai sok itu patah-patah semua. Untuk kedua pengendara apakah menggunakan mobil? Kalau yang bonceng tidak. Satlantas Polres Kerom mendatangi lokasi dan langsung mengevakuasi 3 korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kerom. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Satuan Lantas Polres Kerom. 2 sepeda motor yang ringsek langsung dievakuasi ke kantor polisi. Polisi mengimbau pengendara waspada saat berkendara karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polda Papua Tengah sedang memburu 3 narapidana kelompok kriminal bersenjata yang melarikan diri dari lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Ketiga narapidana tersebut adalah Irinus Telenggen, Salam Telenggen, dan Yomison Murib. 3 narapidana itu kabur menggunakan tangga yang berada di bagian dapur lapas. Mereka memanfaatkan lengahnya penjagaan di dalam lapas. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare, menduga kaburnya ketiga narapidana tersebut akibat lemahnya sistem pengamanan di lapas. Ia menyebutkan pos jaga kosong tanpa petugas dan pintu sel tidak terkunci, serta 3 kamera pengintai tidak berfungsi. Ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres. Informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek, KP3 Laut, KP3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Dari 3 orang ini mereka semuanya ini terkait dengan kasus pembunuhan. Ini mereka bagian dari kelompok KKB yang proses atau sedang menjalani hukuman. Ketiga narapidana ini terlibat kasus percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Mereka tercatat sebagai anggota KKB Puncak dan kerap melakukan aksi teror bersenjata. Kapolda memastikan terus mengejar 3 narapidana itu dan terus melakukan penyelidikan apakah ada kelalaian penjaga lapas saat ketiga pelaku kabur. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah.
Polisi meringkus 7 orang spesialis pencuri minimarket di Kabupaten Kerom pada hari Sabtu. Komplotan ini bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan polisi, para pelaku mendatangi kios dengan berpura-pura berbelanja. Salah seorang bertugas mengalihkan perhatian petugas toko dan yang lainnya beraksi mengambil barang. Para pelaku ini beraksi di 2 wilayah, yaitu di Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura. Mereka akhirnya tertangkap setelah polisi menerima banyak laporan dari korban. Terkait dengan pencurian di kios, itu pelaku-pelakunya sudah diamankan oleh Polres Kerom, yang mana berawal dari adanya laporan dari pemilik salah satu kios, kemudian dikembangkan dan semuanya sudah diamankan. Saat ini para pelaku sudah diamankan di rutan Polres Kerom. Untuk modus, para pelaku ini membagi tugas, ada yang berpura-pura untuk membeli barang, seakan-akan membeli barang, dan teman lainnya ada yang beraksi untuk mengamankan atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Aksinya mereka, sebagaimana dari hasil penyelidikan, mereka sudah pernah beraksi di wilayah Kota Jayapura, di Koya maupun di Kabupaten Kerom ini. Ketujuh pencuri itu dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polres Mimika meringkus 4 pencuri kendaraan bermotor dan 6 orang penadah, serta menyita 31 kendaraan hasil curian. Para pencuri sepeda motor ini beraksi di Kota Timika. Mereka mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat. Jika tidak cocok, pelaku mendorong sepeda motor dengan bantuan rekan-rekannya. Kepada polisi, mereka mengaku beraksi sekitar pukul 2 hingga 5 dini hari ketika korban sedang tertidur lelap. Mereka beraksi sejak tahun lalu dan berhasil menggasak puluhan sepeda motor. Motor hasil curian mereka jual seharga 1 hingga 1,5 juta rupiah ke penadah. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Budiman mengatakan pihaknya menerima 21 laporan kehilangan dan sebagian motor curian dijual ke Pulau Tanimbar, Provinsi Maluku. Mulai pada tahun 2024 sampai dengan 2025 sekitar pukul 2 sampai dengan 5 dini hari, para pelaku ini beraksi, melakukan aksinya dengan modus yaitu dia melaksanakan mobile apabila ada kendaraan yang kira-kira ada kesempatan, maka mereka akan mendorong ke tempat yang aman. Kemudian setelah di tempat yang aman itu, yang bersangkutan mencoba dengan berbagai macam kunci, ya. Jadi bukan pakai kunci T, tapi menggunakan banyak kunci untuk dicoba. Nah, apabila tidak berhasil, maka akan didorong menggunakan kaki. Kemudian untuk kendaraan tersebut, yaitu dijual berdasarkan pesanan dengan harga rata-rata 1 juta sampai dengan 1,5 juta rupiah. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk kendaraan ini, barang bukti sebanyak 31 unit yang sudah diamankan. Itu ada sekitar 21 motor yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Para pencuri sepeda motor kini mendekam di Mapolres Mimika. Mereka terancam hukuman penjara selama 9 tahun, sedangkan para penadah lebih lama lagi, 12 tahun penjara. Warga Mimika yang merasa kehilangan sepeda motor bisa datang ke Mapolres Mimika untuk mengambil kendaraan dengan membawa dokumen yang diperlukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.